Siapakah Al-Mahdi? Orang yang paling mengenal ruh, sehingga dia kenal kepada yang meniupkan ruh. Inilah yang kita lagi cari-cari, Pak, sebenarnya. Antum yang dengar ini jangan GR karena jidatnya lebar, hidungnya mancung. Bukan itu yang aneh cari, bukan. Kita nyari, kita menunggu kedatangan orang yang kekuatan spiritualnya luar biasa. Kalau ketemu orang itu, pastikan bahwa dia lingkaran Al-Mahdi. Afwan Buya, saya mau bertanya tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Apakah Al-Mahdi akan datang secara tiba-tiba atau ada tanda-tanda sebelum kedatangannya dan sebelum dibaiatnya? Betul, bagus. Seperti yang kita sebutkan di pertemuan awal bulan, bahwa Al-Mahdi ada tanda-tanda sebelum munculnya. Tanda-tandanya mirip yang ditanyakan Pak Dokter tadi. Ada gerakan tapi bukan negara, tapi menguasai banyak negara, menzolimi banyak negara. Disebut dalam hadis, Allah akan mengutus Al-Mahdi, mengeluarkan Al-Mahdi dan membawa al-adl, ya, adlan wa qistan, keadilan, kama muliatil ardu jawran wa zulma, sebagaimana bumi tadi jadi penuhi dengan kezaliman yang global. Maka setelah ada kezaliman global, baru kemudian muncul Al-Mahdi. Jadi adakah tandanya? Tandanya satu yang paling jelas, kezaliman global. Zolim nggak nih? Kita seharusnya bisa hidup, tapi nggak usah khawatir lah, Pak. Seandainya tidak ada kezaliman itu, bumi ini tidak layak ditempati lama. Bumi kita nggak layak ditempati lama, Pak. Bapak pelajari tentang ilmu geologi. Di bawah bumi kita ada kawah besar, ya. Di mana lagi? Di atas, dari langit. Nggak ada yang aman, Pak, di sini. Ini bukan negeri Darul Baqa. Jadi nggak usah terlalu sedih. Ini negeri Darul Fana. Ya, main-main aja di sini. Yang Baqa itu ruh kita. Maka pelajarilah peta kembali pulangnya ruh kepada Allah. Al-Mahdi itu kan ahli ilmu ruh. Jadi saya cuma ngasih pencirian. Siapakah Al-Mahdi? Orang yang paling mengenal ruh, sehingga dia kenal kepada yang meniupkan ruh. Inilah yang kita lagi cari-cari, Pak, sebenarnya. Antum yang dengar ini jangan GR karena jidatnya lebar, hidungnya mancung. Bukan itu yang aneh cari, bukan. Ya, kita nggak nyari yang begitu-gitu. Kita nyari, kita menunggu kedatangan orang yang kekuatan spiritualnya luar biasa. Ruhnya, bukan dia sakti dalam pengertian kebatinan, bukan. Ruhnya, obrolan dia Allah aja. Dia bisa cerita tentang Allah, zatnya, sifatnya, fiil perbuatannya. Kalau ketemu orang itu, pastikan bahwa dia lingkaran Al-Mahdi. Udah ketemu belum? Kan belum. Maka jangan buru-buru tentang Taliban ini. Kita cuma doakan semoga mereka istiqomah dalam Ahlus Sunnah. Ya, semoga mereka nggak brutal kayak dulu. Ya, orang Afghanistan punya trauma nggak dengan Taliban? Makanya pada lari kan? Nah, mereka tuh sekarang lagi membangun trust supaya rakyat tuh nggak lari lagi. Itu saya kan tinggal di Ciputat 15 tahun. Itu banyak Pak orang Afghanistan, imigran, refugees, banyak sekali. Dan ngomongnya bisa dua bahasa, Pustun, Persia gitu ya. Terus Arab jadul, Arab slang. Jadi kita kalau ngomong sama dia jangan pakai Arab Fusha, nggak ngerti dia. Langsung baca Shadaqallahul Azim dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Irfan dari Ciputat, Ustaz. Masya Allah. Afan, Irfan sekarang. Ya. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara dan kiat-kiat agar kita berzikir itu tidak hanya di lisan, kita tapi masuk ke kolbu. Dan yang terakhir yang saya menarik juga, bagaimana kita cara menemukan peta pulang ruh kita yang Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak lewat kedatang ke sini pakai GPS, bisa tersesat nggak?
Bisa. Ya, kenapa? Google, berguru lewat YouTube, lewat Google, ini bisa riskan, bisa berbahaya. Banyak yang sudah menyimpang. Kalau jalan fisik saja bisa tersesat, apalagi jalan rohani. Tapi ada sopir taksi, udah 20 tahun jadi sopir, kita bilang, MRBJ Bintaro 9, siap, nggak perlu pakai GPS. Kita lihat nih nggak pakai GPS, handphonenya butut, dan jalurnya, Masya Allah, dia punya jalur ringkas, tahu-tahu udah nyampe. GPS ada di hatinya. Carilah orang-orang seperti ini, orang-orang yang ilmunya tidak lagi diambil hanya dari kertas. Saya kan ilmunya masih dari kertas, Pak. Ini gaya-gayaan aja, Pak. Karena dulu belajarnya pakai kitab, maka sekarang ngajarnya pakai kitab. Gak mungkin dong Bapak saya bilang, mau ngaji sama saya, nyantri aja. Gak mungkin dong. Maka kita setting dulu dengan Ustaz Rafiq, Habib Geis, dan teman-teman. Ayo kita kalau di sini dakwahnya pakai kitab ngajinya. Alhamdulillah sampai sekarang jadi kan. Di pesantren begini Pak, cuma bedanya di sana ada ujiannya, terus santri itu suruh baca, nggak bisa baca suruh berdiri. Coba kalau kita praktekin, Bapak nggak bisa nerjemah suruh berdiri. Hari ini rame, bulan depan sepi. Kita pernah buat kajian-kajian begitu yang bukan pesantren, ya. Kajian terjemah dulu. Kita nanya, Bapak Ibu, ini artinya apa? Coba satu-satu. Besok tinggal satu orang, Pak, dari 40. Kabur. Kayaknya di sini juga sama. Maka kita memanjakan antum semua. Kita bawain kitabnya, kan bukan antum yang bawa kitab. Seharusnya antum bawain kitabnya buat aneh. Dibawain kitabnya, ya, dibacain, nanti kita jelasin, gitu seharusnya. Seharusnya. Namun saya berhusnuzon kepada Allah. Ilmu ini kan titipan. Ilmu itu ada yang disebar lewat taklim, murid datang. Ada yang disebar lewat dakwah, gurunya datang. Maka saya gabung dua-duanya. Bapak kan datang ke sini, saya juga datang ke sini, sama-sama datanglah kita. Ya. Bagaimana caranya zikir supaya nyambung antara lisan, pikiran, sama qalbu? Itu harus digabung dan ada orang yang menggabungnya, Pak. Itu namanya talqin. Harus ada ahli talqin zikir yang dia juga sudah bergabung kalimahnya, lisan dengan qalbunya. Lalu dibimbinglah Bapak untuk membaca hal yang sama. Ketemu secara fisik, iya, tapi ada hubungan batin. Qalbunya nyambung. Kalau udah nyambung, maka yang dibaca oleh gurunya terbaca oleh muridnya. Itu namanya talqin. Ditalkinkan, dibimbingkan, disuapkan, diajarkan cara memakan kalimah itu masuk ke dalam kolbu, diajarkan cara menanam kalimah ke dalam kolbu. Guru ini disebut mursyid. Mursyid ini dapat ijazah dari mursyid sebelumnya, dapat ijazah dari mursyid sebelumnya, terus sampai kepada baginda Rasulullah SAW, bersambung ijazahnya kepada baginda Nabi. Ini yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan aku, dullani ala aqrabit turuqi ilallah wa ashaliha, ya, tunjukkan aku jalan terdekat kepada Allah. Jadi Ali ini di saat orang minta wiridan, minta amalan, minta wiridan, minta amalan, Ali kan orang spesial, udah ponakan, udah saudara, sepupu, mantu, maka dia punya akses yang tidak dipunyai akses oleh orang lain. Apa kata dia, ya Rasulullah, beli dong jalan tol kepada Allah. Udah jalan tol ashal, lebih susah, lebih mudah, bahkan arfa darajatan, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka tidak ada zikir di dunia ini kecuali jalur silsilah zikirnya melewati Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan itu bukan Syiah, ya. Kebetulan sanad kita mirip aja sama mereka, tapi ini sanad Ahlussunnah. Lalu apa kata Nabi? Aksiru min zikrillah, banyak-banyak aja zikir Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Rasulullah, kalau itu saya tahu, banyak-banyak zikir saya tahu. Caranya gimana? Sama, antum tuh nanya tuh kayak Sayyidina Ali nanya tuh. Ya, jadi ternyata
Semua orang yang merindukan Allah dan Rasul pasti bertanya seperti ini, pasti mencari seperti antum itu. Nah, ini kabar gembiranya bahwa sudah ada nur di kolbu. Nur itulah yang mencari jalan sekarang. Lalu dikatakan oleh Nabi, nah muncullah di situ teknik thariqah.